Shalom, keluarga besar Rema yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya menjumpai saudara-saudara dalam program kita, Rema Restorasi melalui Alkitab. Kita bersyukur bahwa kita senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan karena kasih karunia-Nya yang berlimpah atas kehidupan kita. Dan hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan bagian firman Tuhan. Namun kita bersyukur sejenak. Tuhan, terima kasih karena Engkau Bapa yang baik yang sudah menyertai hidup kami. Kami boleh mengalami kasih karunia Tuhan yang besar melalui anugerah di dalam Yesus Kristus yang memberikan hidupnya bagi kami dan bangkit dari antara orang mati, mengalahkan dosa, mengalahkan maut, mengalahkan kuasa si jahat, dan memberikan pengharapan menang atas segala pergumulan hidup. Terima kasih, bangkitan Yesus adalah bukti bahwa semua sudah selesai, dibayar lunas. Terpuji Engkau, biar Roh Kuduslah memenuhi kami senantiasa, memimpin kami hidup dalam seluruh kebenaran-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang di jalan hidup kami. Demi nama Yesus. Amin. Kejadian pasal yang ke-37 ini menjadi perenungan kita bersama-sama. Dalam Kejadian pasal yang ke-37 ini berbicara tentang keluarga Yakub, anak-anak Yakub. Bagaimana di sini digambarkan, saudara-saudara, kisah tentang Yusuf, anak Yakub yang lahir dari rahim istri yang sangat dikasihinya, istri yang sangat dicintainya, yang mana dia rela bekerja, saudara-saudara, bertahun-tahun untuk mendapatkan Rahel. Namun saudara-saudara, dia mengalami dicurangi, bahwa orang tua Rahel memberikan Lea, dan dia harus bekerja lagi untuk mendapatkan Rahel karena Rahel sangat dicintainya. Namun saudara-saudara, bahwa Rahel mandul dan Lea terus memberikan anak, lalu memberikan budaknya lagi kepada Yakub dan melahirkan anak. Lalu Rahel pun memberikan budaknya dan melahirkan anak-anak bagi Yakub. Dan satu kali Tuhan mendengar doa daripada Rahel dan Yakub dan membuka kandungan Rahel. Dan lahirlah seorang anak laki-laki yang pertama bernama Yusuf. Kehadiran Yusuf membuat Yakub begitu bergembira, senang luar biasa, dan dia sangat mengasihi Yusuf, saudara-saudara, lebih dari saudara-saudaranya yang lain. Dan digambarkan di sini bahwa ini mendatangkan iri hati, mendatangkan amarah di dalam diri saudara-saudaranya, sampai saudara-saudaranya sendiri nekat untuk melakukan hal yang tidak pantas terhadap adik mereka, menjualnya kepada pedagang Ismail. Pedagang Ismail membawanya ke Mesir, dan di Mesir dia dijual lagi kepada Potifar dan menjadi budak di rumah Potifar. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kita baca dalam pasal 37 ayat 3 dikatakan demikian. Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Nah, saudara yang saya kasihi, rupanya hal yang sama terjadi lagi dalam keluarga Yakub. Yakub tidak belajar dari masa lalunya, bahwa dulu ketika dia masih berada bersama orang tuanya, kedua orang tuanya pilih kasih. Ishak, ayah Yakub, senang kepada Esau, abangnya Yakub. Oleh karena Ishak senang makan daripada daging buruan. Kemudian kebetulan saudara-saudara, Esau itu senang berburu. Nah, tetapi Ribka, yang ibunya Yakub, senang kepada Yakub karena Yakub suka masak dan membantu, tinggal di rumah membantu ibunya. Nah, pola yang sama ini kemudian turun kepada Yakub, saudara-saudara.
Dia lebih mengasihi Yusuf daripada saudara-saudaranya lain. Dan ini mendatangkan kembali hal yang tidak baik di dalam kehidupan rumah tangganya. Dia harus kehilangan Yusuf walaupun ya hanya untuk sementara. Tetapi itu telah mendatangkan derita batin yang begitu bertahun-tahun di dalam diri daripada Yakub. Sama seperti yang dialami oleh ayahnya dulu, Ishak, ketika dia harus pergi meninggalkan ayahnya. Dan ayahnya harus menderita secara batin juga oleh karena berpisah dengan anak-anaknya. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, rupanya saudara-saudara, bagi seorang pemimpin di dalam rumah tangga khususnya, atau di dalam sebuah perusahaan atau dimanapun, maka pilih kasih itu saudara-saudara akan senantiasa menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Menimbulkan saudara-saudara kebencian, menimbulkan iri hati, menimbulkan pertengkaran, bahkan bisa menimbulkan kemudian saudara tindakan-tindakan yang jahat. Sekalipun itu di antara saudara kandung sendiri. Banyak kita membaca saudara-saudara di dalam berita-berita, mendengar berita-berita bagaimana anak memperlakukan orang tuanya dengan kasar, bahkan membunuh karena warisan, karena dia merasa bahwa dia diperlakukan tidak adil, lalu ingin merampas, kemudian timbul keinginan merampas seluruhnya, lalu terjadilah hal-hal yang jahat, bahkan bisa membunuh saudara sendiri atau orang tua sendiri, atau membawanya ke pengadilan, lalu kemudian mereka di sana diadili secara hukum saudara-saudara, padahal orang tua dan anak. Ini yang terjadi akibat daripada pilih kasih. Demikian juga di dalam perusahaan atau di kantor-kantor atau dalam sebuah pekerjaan. Kalau seorang pemimpin melakukan hal ini, maka ini bisa menimbulkan kekacauan dalam pekerjaan, bisa mendatangkan iri hati, menimbulkan saudara-saudara hal-hal yang tidak baik di antara para karyawan-karyawan di dalam perusahaan atau kantor atau di tempat bekerja. Karena itu saudara-saudara, baik kita pemimpin di rumah, pemimpin di tempat bekerja, atau dimanapun saudara memimpin, tidaklah menjadi baik untuk pilih kasih. Tetapi kita harus saudara-saudara memperhatikan semuanya, terutama di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Kita melihat contoh-contoh yang tidak baik dalam hal ini, saudara. Nah, syukurlah saudara-saudara bahwa dalam hal ini saudara, kemudian bahwa sekalipun saudara ada rancangan-rancangan yang tidak baik terjadi, pilihan atau janji atau pekerjaan karya Allah tidak bisa dihalangi oleh semua itu. Bahwa kemudian Yusuf juga mendapat mimpi dari Tuhan. Dan ini semakin menimbulkan hal yang tidak baik, saudara-saudara. Seringkali saudara-saudara, bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita, kalau kita salah di dalam menempatkannya, tidak harus kita langsung menceritakan. Tidak harus saudara-saudara bahwa ini langsung kita beritakan ketika kita merasa mendapatkan sebuah petunjuk dari Tuhan. Tapi kita harus membawanya terlebih dahulu terus di dalam doa dan melihat tanda-tanda daripada Tuhan, dan kemudian mengerjakannya dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Mencari orang-orang yang Tuhan tunjukkan untuk kita bisa membagikannya dan mengerjakannya bersama-sama. Nah, namun juga saudara-saudara, seringkali ketika mendapatkan hal ini, memang ada kuasa lain yang tidak suka dengan hal-hal yang dari Tuhan dan ingin mengacaukannya, ingin membatalkannya. Tetapi apapun itu saudara-saudara, maka Tuhan senantiasa ada menyertai orang-orang itu. Sama seperti Yusuf, sekalipun saudara secara kejam diperlakukan kelihatannya, tetapi dikatakan Tuhan menyertai Yusuf. Rupanya rencana Allah melalui sebuah mimpi itu sedang berkarya dalam diri Yusuf. Melewati sebuah proses bagi Yusuf untuk mewujudkan saudara-saudara akan mimpi itu dalam kehidupan Yusuf. Mengajar kepada kita saudara bahwa semua harus melalui proses. Tidak ada saudara-saudara yang
instan dalam hidup ini. Kalau kita memiliki harapan-harapan, cita-cita, saudara-saudara katakan tujuan-tujuan hidup yang mulia, maka itu akan melewati sebuah proses dalam kehidupan ini, saudara. Akan melewati, saudara-saudara, berbagai ujian dan tantangan hidup. Namun, saudara, satu hal yang kita lihat dalam kehidupan Yusuf sendiri, saudara, dikatakan di sana bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Ini kunci, saudara-saudara. Apapun, seberat apapun kita hadapi di dalam kehidupan ini, seberat apapun saudara perjalanan untuk mencapai cita-cita, harapan, tujuan, mimpi-mimpi yang Tuhan berikan dalam hidup ini, saudara. Kalau Tuhan menyertai, maka tidak ada perkara yang mustahil. Dan tidak ada yang terlalu sukar untuk dilewati. Sama seperti Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di jalan-jalan kita menghadapi untuk mencapai, saudara-saudara, akan panggilan Allah, tujuan-tujuan Allah, visi dari Allah, saudara-saudara, pasti ada proses, ada tantangan-tantangan yang ingin menghentikan. Tapi ingat, kalau itu dari Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Penyertaan Tuhan itu tidak bisa dikalahkan atau ditundukkan atau disingkirkan oleh siapapun, saudara. Bahkan kita melihat bahwa Yusuf melewati semua itu dan menjadi seorang penguasa di Mesir. Yang luar biasa, saudara-saudara. Walaupun dia harus melewati sedemikian rupa, tapi penyertaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan Yusuf. Ya. Saudara yang saya kasih, mungkin dalam perjalananmu selama ini, engkau merasa bahwa engkau sudah terus melakukan yang baik, yang benar, untuk terus mencapai tujuan-tujuan yang Allah tetapkan dalam hidupmu, cita-cita yang Tuhan berikan. Namun seringkali jauh dari kenyataan. Saudara, jangan putus asa. Saudara, jangan kemudian menyerah. Saudara, jangan mundur, tetapi lebih tekun di dalam Tuhan dan terus maju di dalam Tuhan. Karena apa, saudara? Percayalah, Tuhan menyertai setiap visi yang Dia berikan dalam kehidupan ini. Tuhan menyertai setiap panggilan yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini, saudara. Dan tidak ada yang bisa memisahkan itu dari kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu jangan takut, jangan khawatir, jangan putus asa, jangan mundur. Tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan terus, saudara-saudara, maju di dalam Tuhan senantiasa. Karena dalam persekutuanmu dengan Tuhan, semua upayamu tidak akan sia-sia. Dia yang sudah bangkit dari antara orang mati, oleh kuasa kebangkitan yang Dia berikan kepada hidup kita, kuasa kemenangan atas maut, dosa, atas setan, atas pergumulan hidup ini sudah Dia selesaikan. Maka saudara, ada harapan untuk kita mencapai, untuk terus hidup dalam kemenangan dan mencapai semua rencana-rencana Allah di dalam kehidupan kita ini, saudara. Puji nama Tuhan. Dan biarlah saudara terus berkarya bagi Tuhan, berkarya bagi kemuliaannya, bekerja dalam kebenaran, di dalam kekudusannya, dan terus hidup sebagai orang yang mulia, yang berharga, yang telah dibeli lunas oleh Yesus Kristus dengan mati dan bangkit dari antara orang mati adalah bukti bahwa semua sudah Dia bayar lunas. Puji Tuhan, saudara-saudara. Dan biarlah kita terus senantiasa dalam hidup ini tekun untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk membawa semua persoalan-persoalan hidup itu di dalam Tuhan. Karena hanya di dalam Dia ada pengharapan, ada kepastian untuk kita mencapai, saudara, setiap mimpi-mimpi, setiap visi, tujuan hidup, panggilan hidup Tuhan dalam kehidupan kita. Dia sanggup memelihara, Dia sanggup melindungi kita, Dia sanggup dan menyertai hidup kita untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara dan Tuhan senantiasa menyertai saudara. Kiranya berkat daripada Bapa di surga, kasih dari Tuhan Yesus, dan kuasa dari Roh Kudus-Nya menyertai engkau, dan senantiasa saudara memampukan engkau untuk mencapai semua
akan panggilan dan tujuan cita-cita dan semua visi yang Tuhan taruh dalam kehidupan saudara. Demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Saya sampaikan salam restorasi.